Perkenalkan, nama saya Cecilia Borostumorang dengan NIM C0N0220015, Program Studi Keuangan Daerah, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik yang berjudul Penentuan Harga Pelayanan Publik. Adapun yang dibahas dalam materi kali ini itu yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. 2. Argumen terhadap pembebasan tarif pelayanan. 3. Prinsip dan praktik pembebanan. 4. Kegunaan pembebanan dalam praktik. 5. Penetapan harga pelayanan. 6. Permasalahan marginal cost pricing. 7. Kompleksitas strategi harga. Dan yang terakhir, taksiran biaya. Contoh-contoh dari pelayanan yang dapat dijual yaitu 1. Penyediaan air bersih. 2. Transportasi publik. 3. Jasa pos dan telekomunikasi. 4. Energi dan listrik. 5. Perumahan rakyat. 6. Fasilitas rekreasi. 7. Pendidikan. 8. Jalan tol. 9. Irigasi. 10. Jasa pemadam kebakaran. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik ada 3, yaitu 1. Adanya barang privat dan barang publik. 2. Efisiensi ekonomi. 3. Prinsip keuntungan. Adapun pengertian dari barang privat yaitu kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu yang membelinya. Sedangkan barang publik, kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Campuran antara barang privat dan publik yaitu barang yang meskipun dikonsumsi secara individual, namun masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. 2. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan, yang dimana ada 2, yaitu 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan, dan yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Prinsip dan praktik pembebanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang atau DEFA 1989. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain 1. Pajak. 2. Pembebanan langsung kepada masyarakat. 3. Laba BUMN atau BUMD. 4. Penjualan aset milik pemerintah. 5. Hutang. 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan? Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban atau charge yang dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. 2. Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. 3. Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. 4. Penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau ditambah dengan biaya modal? Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan 1.
Operasi biaya variabel. 2. Semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. 3. Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. 4. Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Permasalahan marginal cost pricing. 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti, walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. 2. Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Kedua, semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang keenam, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga, seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarif, big lock tarif, diskriminasi harga, full cost recovery, harga di atas marginal cost. Taksiran biaya. Penentuan harga dan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Yang keempat, pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi.